Oke guys, jadi kali ini gue pengen ngebahas review JWIC Splash Brothers yang review cepet aja ya, atau review amatir, review singkat, atau apalah di bawah 5 menit kalau bisa. Nah terus langsung intro aja, jadi JWIC Splash Brothers ini tuh adalah termasuk salah satu JWIC Switch budget series dengan suara clacky mid. Jadi clacky itu menurut gue itu ada tingkatannya juga ya. Kalau misalkan yang clacky-nya clacky bagus, clacky banget gitu suaranya, itu kayak contohnya tofu switch. Nah, kayak switch tofu gini itu clacky banget. Kenapa? Karena materialnya aja dia ini tuh pakai full nylon. Nah, kalau kalian udah tahu, material nylon itu membuat suara itu jadi clacky. Nah, sedangkan kalau si Jewik ini tuh ya materialnya nggak full nylon. Nanti kita bahas di deskripsi. Terus harga switch ini tuh di 3.200 per switch ya. Jadi sama kayak Jewik Black. Jewik Ultimate Smoky lebih mahal dikit lah. Terus oke, langsung kita bahas di speknya aja ya. Kalian bisa lihat di samping. Mulai dari top housing ada polikarbonat. Polikarbonat itu cenderung suaranya ke high pitch tapi nggak clacky banget. Nah, kalau bottom housingnya nylon PA66. Seperti yang gue bilang, nylon itu menghasilkan suara yang clacky. Terus stemnya 13,45 mm long pole pom stem. Yang artinya kalau long pole itu ya suara itu bakal lebih snappy, bakalan lebih loud suaranya, lebih keras dibandingkan standar pole. Nah, terus juga long pole itu membuat total travel lebih pendek. Mungkin kalian ada yang nggak sadar atau nggak tahu. Jadi kalau long pole udah pasti total travelnya lebih pendek. Kalau pole standar itu atau total travel standar itu ya di 4 mm. Sedangkan kalau kalian lihat di samping ini, karena dia long pole, otomatis total travelnya jadi lebih pendek, yaitu 3,5 mm. Jelasin dikit, total travel itu adalah keadaan rest gini, terus sampai kalian pencet ke bagian bawah. Nah, ini tuh total travel. Semakin panjang polnya ya jarak antara rest sampai ke bawah gini tuh ya semakin pendek. Nah, kalian bisa lihat nih itu masih ada sisa nggak masuk full gitu ya. Ini tuh karena long pole. Nah, terus lanjut 48 gram long spring. Ya, dia ini tuh switch ini tuh single stage spring 48 gram. Yang artinya switch ini tuh termasuk switch yang ringan. Yang Milky Pro aja, Gateron Milky Pro aja 50 gram ya. Jadi ini tuh lebih ringan dikit dibanding Milky Pro. Terus springnya single stage. Bahas dikit lagi, kalau double stage itu kalian mencetnya bakalan lebih berat. Jadi walaupun ditulisnya kayak 62 gram, tapi kalau dia double stage spring, otomatis kalian mencetnya jadi lebih berat. Karena dia ada dua spring itu ya dijadiin satu, makanya lebih berat. Sedangkan kalau double stage mencetnya lebih berat, pas bottom atau pas keluarnya gini, pas naiknya gitu, dia jadi lebih cepet gitu ya loh. Jadi kayak membalat cepet. Makanya banyak yang suka dengan feel dari two stage spring. Jadi ada unique feel typingnya gitu lah, lebih kayak lebih fun, lebih asik. Nah, terus tipe linear gak ada tactile. Terus PCB mount 5 pin. Jadi switch ini tuh nggak bisa di soket OTMU ya guys, ataupun di PCB 3 pin itu nggak bisa. Terus udah factory loop. Terus 1 mm pre-travel, 3,5 mm total travel, 2 kali tick pins yang artinya tembaganya lebih strong, lebih kuat. Jadi nggak gampang bengkok. Oke, langsung typing test aja, habis itu gua bakal review.
Oke guys, udah typing test, kalian udah denger bedanya dibandingkan Jawik Black atau Jawik Ultimate Smoky, terus yang stock dan loop itu udah jelasin sebentar ya, karena gua typing testnya di keyboard Zoom 65 EEV2, dimana keyboard ini tuh memakai sistem gasket mount, yang artinya gasket mount itu menghasilkan suara yang soft dan cenderung ke arah Toki. Ingat cenderung ya, bukan pasti atau selalu, cenderung ke arah Toki. Dimana kalau sistem mountingnya itu top mount, biasanya cenderung suaranya ke arah Kleki. Contohnya kayak si keyboard Tomo. Monoki Tomo itu kan top mount, makanya suaranya itu kleki banget gitu. Terus juga gua pakai keycaps PBT Dicep, yang artinya PBT itu menghasilkan suara yang lebih Toki, lebih ke arah Toki, dan juga suaranya cenderung ke arah soft. Sedangkan kalau ABS itu ya suaranya itu lebih ke lebih crispy, terus lebih lebih keluar, lebih berisik gitu ya. Itu kalau ABS. Ya banyak yang suka ABS atau PBT itu ya preferensi masing-masing lah. Kalau kalian nyari yang talky deep sound gak terlalu berisik, ya kalian bisa pilih PBT Dicep ini. Nah jadi oh ya platnya gue pakai carbon fiber. Terus gua nggak pakai PE foam, jadi suaranya ini tuh nggak terpengaruh oleh PE foam ya, nggak marbling, nggak poppy marbling gitulah. Jadi karena platnya carbon fiber membantu ke suara kleki. Jadi sama kayak rumus apa ya, rumus tambah kurang aja ya guys. Jadi gasket mount itu ke arah Toki, ditambah PBT Dicep yang suaranya itu deep soft muted Toki. Terus tapi dibantu kleki dari suara carbon fiber dan juga suara kleki dari si Javix Plus Brothers ini. Nah jadi kalau kalian lihat atau denger barusan typing testnya, ya mungkin kalian agak denger kok suaranya itu lebih kayak ke Toki ya, padahal switchnya ini tuh kleki. Nah itu ya karena mounting dari keyboard serta PBT-nya itu lumayan apa ya, lumayan berpengaruh besar terhadap suara. Jadi suara klekinya si JWX Plus Brothers ini itu lumayan agak tertutup karena PBT Dicep dan gasket mount. Tapi suaranya ini tuh termasuk cukup loud atau berisik lah. Ya kayak kleki tapi agak dicampur dengan suara toki gitulah. Agak susah dijelasinnya. Jadi karena menurut gue juga Switch ini itu kleki yang di mid tier kayak yang gue jelasin tadi ya. Jadi klekinya itu nggak full kleki, ada di mid lah. Kalau kleki full itu kan kayak si Tofu ini. Nah gitu. Jadi worth it apa enggak final reviewnya? Apakah ini worth it? Jelas ini worth it. Kalau kalian loop ulang tipis lebih enak lagi dari segi typing feel dan suara lebih konsisten. Kalau jelasin dikit lagi ya, jadi kenapa Switch ada yang murah, ada yang mahal? Ya jelas dari ada harga, ada kualitas ya guys. Kalau suara itu ya suaranya itu lebih konsisten kalau Switch yang mahal karena materialnya juga lebih bagus gitu. Kalau dijelasin lebih dalam ya panjang ya guys ini bahas soal Switch itu. Jadi gue cuma hari ini kan pengen bahas Splash Brothers doang. Mungkin untuk next video aja itu. Nah jadi worth it, yes worth it kalau kalian nyari Switch kleki budget terus yang ringan. Jadi kalau kalian nyari budget price terus ringan, terus ramah RGB juga, terus preloopnya stoknya udah oke, terus juga suara kleki mid gitu. Wah ini udah pas banget lah, kalian bisa pilih JWX Plus Brothers ini. Ya kalau mau yang kleki banget ya bisa pilih Tofu. Oke gitu aja guys, review singkatnya kayak lebih dari 5 menit ya udah. Terus untuk next video gue akan bahas singkat-singkat lagi aja kayak video gini supaya kalian nggak gitu bingung atau paling nggak ada gambaran lah buat milih Switch gitu ya. Karena Switch ini tuh ya salah satu komponen dari si keyboard. Jadi kalau kalian pilih Switch kleki, kok pas dipasang di keyboard kalian suaranya nggak kleki yang kalian denger.
Ya jelas itu karena dari keyboard, dari keycaps, dari foam, dari semuanya, dari steps itu berpengaruh terhadap suara. Jadi ya kalian akan susah buat dapetin suara yang persis dengan yang kalian mau atau yang kalian dengar gitu dari YouTube ya. Karena mic pun itu berpengaruh terhadap suara. Jadi kalau suara yang gua ketik gini dengan suara yang kalian denger gitu aja beda ya guys, karena ini tuh difilter oleh sama mic gitu. Jadi ya pasti beda. Oke, see you on next video guys. Thank you. Bye bye.